Gitu. Jadi ini persoalan ini sebenarnya persoalan perdata. Harusnya nih kita itu gugat secara perdata karena merugikan produk itu. Tapi kalau persoalan keuangannya, uang ya, masalah uang, ya saya melihat ini bukan pemerasan. Ya, saya diminta sebagai ahli untuk Undang-Undang ITE oleh pengacaranya Nikita Mirzani. Nah, di situ mereka minta ketegasan apakah memang Nikita itu pantas mendapatkan hukuman oleh pengadilan baik negeri, tinggi sampai ke Mahkamah Agung, kasasi. Dia dikenakan pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Nah, saya diundang sama pengacaranya Nikita Mirzani untuk menjadi ahli ya, untuk memberikan keterangan terkait dengan peninjauan kembali. Ini levelnya udah peninjauan kembali karena Nikita di pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai pengadilan Mahkamah Agung atau kasasi, dia kena hukuman, kan hukumannya kena pasal 27B. Kalau nggak salah itu 6 tahun itu sanksi pidananya. Nah, sebagai ahli yang kebetulan saya memang dulu 15 tahun di Komdiki, terakhir sebagai staf ahli menteri bidang hukum, saya melihat bahwa di Indonesia ini tidak hanya kasus Nikita, banyak sekali kasus itu menerapkan hukum ITE itu secara keliru. Terutama tadi kalau yang dibahas tadi adalah informasi elektronik yang dipakai untuk alat bukti itu tidak valid. Karena dia hanya screenshot atau berasal dari bukan dari HP atau komputer yang digunakan oleh Nikita. Padahal harusnya yang namanya alat bukti elektronik itu sama dengan kalau kasus pidana umum. Kalau ada pembunuhan atau ada perampokan, maka TKP-nya itu harus alat bukti dari TKP itu, gitu kan? Nah, begitu pula kalau ada kasus pidana ITE atau cybercrime, alat buktinya dari tempat di mana orang menggunakan komputer itu, yaitu komputernya atau HP-nya Nikita, itu yang datanya harus dari situ, bukan ngambil dari YouTube, ngambil dari media sosial, karena informasi elektronik yang didapat dari media sosial itu gampang dimodifikasi orang, gampang dimanipulasi orang, gampang diduplikasi. Siapa yang nggak bisa memodifikasi, mengganti, merubah-ubah? Begitu banyak. Makanya harus yang asli. Dan asli itu ada metadatanya. Apakah itu sudah kapan diupload, jam berapa, dari mana nguploadnya, itu ada metadatanya. Nah, itu yang namanya data informasi elektronik yang valid. Nah, nampaknya apa yang dipakai kasus Nikita itu hanya screenshot. Yang pengadilan tidak pernah melihat secara utuh informasi elektronik yang dipakai. Itu dari persoalan validitas terkait dengan datanya atau alat buktinya yang sangat lemah. Dan itu banyak terjadi di tempat lain. Termasuk kasus-kasus lain, kalau saya juga menangani kasus-kasus lain. Yang kedua adalah, kalau yang namanya pasal 27B Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 itu adalah pemerasan. Pemerasan itu berarti apa? Pelakunya dianggap melakukan satu, ada ancaman, ngancam dulu, meres tuh. Ngancam dulu, ada unsur ancaman, yang kedua ada unsur memaksa. Setelah ada yang mengancam, memaksa, lalu ada yang namanya mendapatkan keuntungan, misalnya uang atau transfer dana dan sebagainya atau barang. Nah, itu harus ada rangkaian. Nah, sementara yang ditunjukkan kepada saya atau yang saya lihat di dalam berkas-berkas, itu tidak ada kata-kata dari pelaku Nikita itu ngancam. Ngancam itu misalnya begini, kalau di pasal 27B itu harus mengancam akan membuka rahasia. Rahasia siapa? Rahasia orang, bukan rahasia produk. Undang-Undang ITE pasal 27B itu untuk orang, untuk persoalan melindungi orang. Hak asasi manusia pada melindungi orang.
bukan produk. Kalau produk ada yang terasa terancam, itu perdata, bukan pidana gitu loh. Jadi misalnya ada yang menjelek-jelekan produk atau katakanlah sini kita menjelek-jelekan produk, itu perdata. Untuk disidangkan di perdata, bener nggak produknya dirugikan seperti itu sidang perdata, jangan pidana begitu. Nah, kemudian pasal 27B itu adalah selain mengancam membuka rahasia, harusnya rahasia orang bukan rahasia produk. Kedua adalah akan mencemarkan nama baik, akan menyerang kehormatan. Di situ nggak ada. Maka saya katakan bahwa ini pengadilan yang dilakukan selama ini, menurut pandangan saya keliru, salah. Saya tidak membantu siapapun, tapi saya adalah orang yang ikut bertanggung jawab karena saya ikut membuat undang-undang ITE. Saya di Komdigi, Kominfo itu tahun 2007 sampai 2022. Saya berhenti karena saya pensiun. Tapi saya kembali jadi dosen guru besar di UNER, di Erlangga, di Universitas Erlangga itu. Bisa dibilang ini bisa meringankan dari hukum. Oh iya dong. Kalau hakim Mahkamah Agung PK itu melihat bahwa ada penerapan hukum yang salah dan menggunakan alat bukti yang tidak tepat, tidak valid, sudah sepantasnya ini ada pembatalan atau ada kemudian dibatalkan ya keputusan kasasinya atau ya tidak lagi dipidana atau dikurangi pidananya karena mungkin akan lebih tepat untuk pasal yang lain misalnya begitu. Tapi saya melihat pasal yang lain pun tidak tepat. Gitu. Jadi ini persoalan ini sebenarnya persoalan perdata. Harusnya nih kita itu gugat secara perdata karena merugikan produk. Itu. Tapi kalau persoalan keuangannya, masalah uang ya saya melihat ini bukan pemerasan, tetapi orang yang menganggap merasa dirinya selebritis, terus kemudian diminta sesuatu, dia merasa bahwa biasanya ada honor tertentu untuk endorsement, untuk klarifikasi, untuk itu seperti itu. Jadi kalau dia memaksa itu menakut-nakuti bahwa kamu kirim uang ke aku, kalau enggak saya akan melakukan ini. Itu enggak terjadi, tidak ada di situ. Tidak terjadi sama Nikita. Tidak terjadi, karena dia tidak, pertama yang meminta uang bukan dia. Yang kedua dia tidak pernah mengancam bahwa akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Tapi yang dipersalahkan adalah live TikTok dia yang menganggap ada orang yang buruk mukanya, ada produk yang awas nanti produk ini bermasalah dan sebagainya begitu. Harusnya mereka yang merasa dirugikan dengan perusahaan produk itu gugatnya adalah perdata. Gitu. Kalau masalah keuangan ya selebritis mana sih yang tidak ingin honor atau gitu kan? Karena kalian pas sekali lagi berarti tidak valid ya Pak? Tidak valid. Jadi ini Mahkamah Agung perlu melakukan peninjauan kembalinya ini lebih detail, terutama mengenai alat buktinya tadi. Alat bukti yang memang seringkali dalam Undang-Undang ITE itu dianggap kalau sudah disampaikan oleh penyidik itu sudah dianggap sudah valid. Padahal alat bukti tidak seperti itu. Harus betul-betul berasal dari originalnya. Ada misalnya dari komputernya sini kita, videonya harus video yang utuh, belum dipotong-potong. Kalau ada pemotongan itu ada historinya, ada yang tanggung jawab begitu. Terima kasih ya Pak. Bapak, Ya. sebentar mungkin terakhir Pak, bisa dikatakan dalam hal ini bisa bebas dong Pak? Bisa bebas itu bisa saja. Dan kalau saya sebagai ahli, saya nggak kenal sama Nikita. Saya tidak pernah berhubungan, ketemu juga belum pernah. Tapi saya melihat bahwa problema seperti ini adalah problema yang sering dilakukan atau terjadi karena Undang-Undang ITE ini kadangkala ya tadi dipahami secara keliru gitu. Apalagi kalau udah terkait dengan politik, Undang-Undang ITE seringkali dipakai untuk bungkam. Ya.